Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai kelas kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Dia terus melimpahkan rahmat, kesehatan, kekuatan bagi kita semua untuk kembali berkumpul di sekolah kita tercinta ini untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah amanahkan kepada kita semua. Dan terlebih juga syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh berkumpul dalam ruangan ini untuk terus mengembangkan diri kita, membawa diri kita untuk semakin mendalam mengetahui apa yang sementara kita kerjakan sebagai seorang pendidik. Yang kedua, bahwa di kesempatan kali ini kita akan kembali mendapatkan materi tentang disiplin positif, yang dimana kita pasti bersepakat bahwa pendisiplinan kepada anak adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita pelajari agar kita boleh bersikap dengan benar, menanggapi dengan benar, dan menindaki dengan benar kepada anak-anak kita, khususnya di lingkup UPT SMK Negeri 5 Luwu Utara. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memasuki acara demi acara hari ini. Yang pertama, mari bersama-sama kita berdoa agar kegiatan kita ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Wakil Urusan Kesiswaan yang dengan hormat saya sebut namanya Ibu Syarifah SSI. Kepada Ibu dipersilahkan. Yang terhormat Ibu Moderator, ya dalam hal ini Ibu Irtrid Tandiasa SPDGR, yang saya hormati ya Ibu calon guru penggerak angkatan 11, ya dalam hal ini Ibu Mangga Indah Eskom, ya yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir ya, pada hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada hari ini ya kita diberikan kesehatan ya dan kesempatan ya sehingga kita sempat hadir di tempat ini. Ya, dan tak lupa pula bagi yang muslim ya kita mengirimkan ya salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Ya, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir pada hari ini. Ya, beliau dalam kondisi kurang sehat. Ya, kita doakan semoga beliau secepatnya sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya, jadi baik, saya diberikan amanah untuk mewakili kepala sekolah pada kesempatan hari ini. Nah, jadi ini kegiatan diseminasi budaya positif ya. Ya, jadi ini kegiatan dari rekan kita calon guru penggerak angkatan 11. Ya, tentunya untuk kegiatan disiplin positif ini adalah sesuatu yang harus ya kita terapkan di sekolah kita. Ya, sebisa mungkin ya tentunya kita harus berkolaborasi. Ya, semua yang ada di sekolah kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini di SMK Negeri 5 Luwu Utara.
Nah, jadi sebisa mungkin ya bagaimana kita menerapkan budaya positif ini. Ya, bagaimana kita menciptakan ya lingkungan sekolah yang nyaman ya dan aman bagi peserta didik kita. Ya, ini kita harus terus laksanakan. Ya, kalau selama ini kita sudah terapkan, ya kita terus meningkatkan penerapan dari disiplin positif ini. Ya, jangan henti-hentinya kita melakukan penerapan disiplin positif. Ya, apakah itu dalam kelas ataukah di luar kelas. Ya, jadi mari kita terus melakukan disiplin positif. Ya, mari kita saling berkolaborasi, mari kita terus saling mengingatkan ya dan meningkatkan penerapan dari disiplin positif di sekolah kita. Nah, jadi tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, saya kira Bapak Ibu ini sudah kegiatan yang sudah sering kita lakukan tentunya di sekolah kita ini. Ya, sekolah kita ini kita cukup bangga, di sekolah kita ada sudah berapa yang guru penggerak. Ya, termasuk Ibu di samping kanan saya, Ibu Dekrit, ya termasuk guru penggerak di sekolah kita. Ya, kemudian ada rekan kita wakil lulusan kurikulum yang pada kesempatan ini berhalangan untuk hadir. Ya, beliau juga guru penggerak angkatan 9. Kemudian ada rekan kita ya untuk hari ini juga belum sempat hadir karena ada kegiatan yang tak kalah pentingnya. Itu ada angkatan 10, ada 2 orang ya, Pak Sabir dengan Ibu Danipang. Dan saat ini yang di samping kiri saya ada Ibu Mala Indah yang sedang melakukan proses calon guru penggerak angkatan 11. Ya, saya berharap mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan. Ya, dan tentunya mohon kita partisipasi Bapak Ibu guru semua untuk ya membantu teman-teman kita yang sedang melakukan kegiatan program guru penggerak ini. Yang mudah-mudahan nantinya ya Ibu Mala Indah bisa menyelesaikan ya program guru penggeraknya dan mendapatkan hasil sesuai diharapkan. Dan saya juga mendorong kepada Bapak Ibu sekalian, ya mari kita terus ya setiap ada kesempatan mari kita sama-sama mendaftar ya untuk calon guru penggerak ini. Ya, jangan kita apalagi namanya menghindar atau bermalas-malasan untuk mendaftar. Ya, sebaiknya kita mengikuti kegiatan ini karena ya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Ya, dan tentunya nantinya kita bisa lebih mudah untuk berkolaborasi bagaimana kita memajukan sekolah kita. Ya, sebagaimana semboyan dari guru penggerak. Ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, tentunya kalau semakin banyak kita yang mendaftar program guru penggerak ini, maka ya sekolah kita akan semakin maju ke depannya. Ya, saya kira itu saja arahan yang saya sampaikan pada hari ini. Yang mudah-mudahan kegiatan ini ya bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi baik saya yang diberikan amanah untuk mewakili kepala sekolah yang tidak sempat hadir pada hari ini. Ya, baik, dengan memohon ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk arahan dari Ibu Syarifah selaku wakil urusan kesiswaan mewakili Bapak Kepala Sekolah hari ini. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita akan segera memasuki pemaparan materi. Dalam hal ini akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Mala Indah
Eskom, yang tentunya sekali lagi bahwa materi ini akan sangat menarik untuk kita dalami, kita pelajari bersama, dan seperti arahan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah tadi bahwa tentunya kita akan terapkan, kita aplikasikan dalam penanganan anak didik kita di sekolah ini. Kepada Ibu narasumber pagi hari ini, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian urusan kesiswaan, yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMK 5 Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan saya pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kami diberi tugas untuk mendiseminasikan atau menyampaikan, bisa juga mendiskusikan tentang apa itu budaya positif. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah sudi meluangkan waktunya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk ke mulai saja materi kali ini. Jadi sebelum kita memulai materi ini ada permainan, namanya itu yuk senyum selama 30 detik. Jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini itu ada tagline positif. Jadi saya ingin menambahkan, memunculkan nilai-nilai positif yang ada pada diri Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu berdiri. Jadi silakan Bapak Ibu berdiri, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya, minta tolong dulu Bu Dekret untuk memasang stopwatch. Iya. Jadi senyum selama 30 detik. Belum pikir disuruh itu senyum ketawa mungkin jadi muncul itu nilai positif. Ya, dalam hitungan ketiga silakan Bapak Ibu senyum ya. 1, 2, 3. Ya senyum. Yang kita lihat itu matanya, jangan bibirnya. Ya, dari awalnya kita itu terpaksa ketawa, senyum, kemudian senyum ikhlas, akhirnya ketawa. Ya, selesai Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang setuju? Tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Ya, jadi semoga jawaban Bapak Ibu tadi bisa terjawab setelah kita masuk di materi selanjutnya. Nah, positif mindset, jadi pikiran positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita terapkan di sekolah ini Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan, nilai positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini salah satunya apa Bapak Ibu? Ya, kesopanan, apalagi? Ya, ya, kejujuran. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang nilai-nilai tadi Bapak Ibu terapkan itu ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif atau strategi dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas atau sekolah, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol seorang guru, dan keenam segitiga restitusi. Dari keenam konsep inti ini pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, karena sudah 5 kali kita materi tentang budaya positif. Jadi kali ini cuma mengulang yang kembali supaya Bapak Ibu tidak lupa dengan materi-materi kita kemarin. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan terkontrol? Di sini ada tabel stimulus respon yang awalnya realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan. Yang betul itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Padahal model berpikir sekarang itu menang-menang ya Bapak Ibu. Nah, lanjut, disiplin positif. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, yang ada di benak Bapak Ibu itu apa? Disiplin, taat aturan. Apalagi? Jadi pasti kalau kita mendengar kata disiplin itu yang ada di pikiran kita pasti tentang peraturan. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu bisa juga berkaitan dengan kesadaran dari diri sendiri. Nah, dari yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu ada nilai-nilai kebajikan, kejujuran, apa tadi lagi itu? Kerjasama. Dari nilai-nilai kebajikan tadi itu semuanya tertuang pada apa yang ini Bu, Bapak Ibu? Ya, tertuang pada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ya, ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi manusia biasanya berperilaku atas motivasi. Ada 3 jenis motivasi. Pertama itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga motivasi perilaku ini, Bapak Ibu berada di posisi yang keberapa? Di bunga pertama kah, kedua atau ketiga?
Apa sih Bapak Ibu kalau berperilaku itu ada motivasinya? Seperti kalau siswa, seumpama dia itu berperilaku pasti ada motivasinya kenapa bisa mereka berperilaku begitu. Nah, jadi Bapak Ibu dari ketiga ini kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai siswa berada di posisi keberapa? Ya, kebanyakan siswa kita itu berada di posisi pertama dan kedua. Jadi dia itu berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kedua itu gara-gara ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Oke, selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Jadi di sini ada tabel tentang hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Jadi di sini ada tabel-tabel Bapak Ibu. Jadi nanti di pekan depan bisa kita bahas lagi bersama tentang tabel-tabel yang ini. Jadi tadi sudah saya rangkum hasil tabelnya menjadi hukuman. Saya rangkum menjadi hukuman adalah tidak terencana. Jadi hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, nah di sini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu tentang konsekuensi atau hukuman. Jadi tadi Bapak Ibu sudah tahu apa lagi tadi itu hukuman? Satu arah. Konsekuensi direncanakan. Intinya hukuman itu berarti tidak terencana. Bisa berupa kata-kata kasar, bisa juga ada apa? Fisik, hukuman fisik atau psikis. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah pertanyaan ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Keduanya. Jadi yang tepat itu hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Jadi yang tepat itu hukuman. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Ya, jawaban itu konsekuensi. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Jadi jawabannya hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi jawabannya hukuman. Terakhir, keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Jadi jawabannya konsekuensi.
siswa kita. Padahal penghargaan itu bisa menghukum. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu biasanya di sini kalau ada siswa yang berprestasi atau memiliki nilai-nilai kebajikan seperti patuh, rajin, biasa diberi penghargaan. Apakah penghargaan itu efektif bagi Bapak Ibu? Tidak. Ya, jadi penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau pengaruh pendeknya seperti ini, kalau Bapak Ibu memberikan penghargaan seperti lisan, bilang oke, baik, kamu hebat hari ini karena datang tepat waktu. Oke, kalau jangka pendek seperti 1 semester. Tapi kalau sudah jangka panjang pasti Ibu sudah mulai bosan setiap hari mau kasih penghargaan lisan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa penghargaan merusak hubungan? Ya, karena pasti siswa kita yang tidak mendapat penghargaan itu akan menumbuhkan kecemburuan. Jadi pasti merasa murung, dia merasa bilang ya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas. Sama tadi ini, seumpama kalau tidak diberi ini penghargaan, menurut nilainya itu bila tidak dikasih jika lagi penghargaan. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas, sama dengan mengurangi kualitas. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik itu berkurang. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sudah pernah dengar kalau sekarang itu bukan lagi peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, ada yang bisa memberi masukan? Kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Ya, bukan peraturan kelas. Ya, silakan Bella. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena sekarang itu aturan itu lebih banyak berpihak kepada siswa sekarang, kurang lebih seperti itu. Ya, yang lebih memberikan kenyamanan kepada siswa, yang mengarah kepada hal positif. Bagus sekali, pada tepuk tangan untuk Pak Ilham. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan lagi. Jawaban Pak, bukan pertanyaan. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal atau umum. Kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Oke, lanjut. Siapa di sini di antara Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan di dalam kelas? Angkat tangan yang sudah membuat keyakinan kelas. Berarti tidak ada itu Bapak Ibu padahal lewat di semester ajaran baru ini. Jadi di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi setelah materi kita nanti ini, saya harap semoga Bapak Ibu semua dapat membuat keyakinan kelas, kemudian ditempel. Jadi di sini ada prosedurnya. Pertama itu mempersilahkan warga sekolah dan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kedua, mencatat semua masukan. Ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif.
Kira-kira kalimat negatif itu yang bagaimana Bapak Ibu kalau kita membuat keyakinan kelas? Oh, kata jangan dengan kata tidak. Jadi seumpama ada kata jangan membuang sampah sembarangan, bisa diganti menjadi kalimat positif yang berbunyi ya, buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan kelas atau sekolah, lingkungan sekolah. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi Bapak Ibu kalau kita nanti buat keyakinan kelas, tidak usah banyak-banyak, cukup 3-7 saja keyakinan hingga siswa itu mudah memahami dan mengingat apa saja keyakinan yang ada di kelas kita. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi kalau sudah kita buat tempel pakai di dinding kelas tak. Selanjutnya, nah ini dia 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi sebagai seorang guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir itu manajer. Di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, kalau penghukum itu berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, bertolak pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal. Dan dampaknya itu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini cirinya itu suara lembut namun menyalahkan siswa. Kedua, guru menetapkan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Dalam posisi sebagai teman itu, guru bersikap ramah, cenderung bersendawa gurau untuk menghangatkan suasana. Dan dampaknya, siswa bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Selanjutnya posisi pemantau. Nada bicara dan ekspresi datar. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Dan terakhir itu manajer. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna. Kedua, membantu siswa memecahkan masalah, dan dampaknya itu murid mandiri, pede memecahkan masalah. Dari 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu, Bapak Ibu berada di posisi yang berapa? Ketiga. Ketiga. Pasti di antara kita ini kebanyakan berada di posisi kalau saya sih secara pribadi berada di posisi teman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau jengkel sekali Pak juga biasa jengkel. Di posisi penghukum. Jadi semoga setelah saya belajar tentang di budaya positif ini, saya bisa juga menerapkan posisi manajer secara perlahan-lahan. Jadi semoga juga setelah materi ini Bapak Ibu semua sudah berada di posisi kontrol sebagai manajer. Contoh manajer nanti ini ada di belakangnya. Ada pembahasan dengan contoh sebagai manajer. Sebagai penghukum itu biasa tanpa kita sadari sebenarnya kalau penghukum. Contohnya seketika anak-anak itu terlambat, tidak panggil dengan kata-kata kasar. Kamu itu sini cepat, seperti saja apa ini gitu. Kemudian disuruh lari jalan bebek.
jalan bebek, bersihkan WC, kemudian berdiri di lapangan. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Begini, kalau biasa saya terapkan itu toh, pembuat merasa bersalah. Ternyata saya berada di posisi ini. Saya baru sadar ketika saya belajar tentang budaya positif. Posisi pembuat merasa bersalah itu biasa saya katakan begini. Kasihan loh orang tuamu di rumah sudah dikasih uang jajan, tapi main-main di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita itu berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, paling sering ini kita Bapak Ibu. Padahal dampaknya itu tidak bagus sekali Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk di materi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Nah, di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi seperti ini, seumpama ini bapak-bapak yang mempunyai istri. Kalau dia ke istri tak secara tiba-tiba pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Begitu juga seorang istri, kalau diam-diam di suaminya pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi seumpama itu istri tak biasa itu diam-diam atau cemburut di mukanya, model biasa itu tidak terpenuhi kebutuhan apanya? Biasa kebutuhan, siapa tahu itu istri tak butuh kebutuhan kasih sayang. Ya. Jadi kita itu bisa tahu apa itu kebutuhannya. Jadi sebagai seorang suami atau istri, bukan hanya di siswa ya Bapak Ibu, atau bisa kita terapkan ini 5 kebutuhan dasar di dalam kehidupan kita juga bisa kita terapkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada studi kasus. Mari kita bacakan ini. Sama, jadi saya pikir kemarin namanya Bu Umrah, kebetulan di kelasnya Bu Umrah itu sendiri laki-laki. Jadi di sini studi kasusnya Bu Umrah, guru wali kelas 11 apa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Chandra. Beberapa anak telah mengeluhkan Chandra yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Umrah, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Chandra melakukan hal itu? Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ya, jadi untuk memecahkan kasus ini, Bapak Ibu bisa kaitkan tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau Bapak Ibu berada di posisi Bu Umrah ini, bagaimana? Menurut Anda apa alasan Chandra melakukan hal itu? Yang pertama, iya, jadi alasan pertamanya itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang dan tidak memberikannya uang jajan. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Chandra adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasus kedua. Ya, Pak Bos.
Kebutuhan yang kedua apa? Yang dibutuhkan oleh Chandra. Kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Chandra. Ya, yang kedua itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Chandra adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Jadi karena temannya jadi takut dengan dia akan mengerti keinginannya, maka sebetulnya Chandra sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, keempat, kebutuhan apa lagi? Ya, selanjutnya itu karena merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Chandra sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi seumpama kapan ini Bapak Ibu bosan nih makan makanan istri, dikasih kebebasan, pergi makan di warung, atau masaknya sendiri, dia masak sendiri, mau makan mie, bosan makan ayam, mau makan lagi ikan. Tambah senang istiqomah. Masak sendiri. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, alasan Chandra melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka berarti Chandra sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, biasa juga terjadi di ruang kita ini. Seumpama atau ada teman itu yang jair-jair, berarti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi kesenangannya, jadi butuh kesenangan di sekolah bisa saja. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, terakhir kita masuk di segitiga restitusi. Biasa Bapak Ibu dengarkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu Bapak Ibu motivasi dari dalam diri. Kalau ekstrinsik berarti motivasi luar, ya. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, ketiga sisinya ini Bapak Ibu. Pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi seperti yang tadi ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana sih posisi manajer ini? Jadi di sini ada cuplikan posisi manajer. Jadi mari kita simak bersama. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak?
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, betul? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Itulah tadi contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Jadi di sisi pertama itu ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Pertama itu membuat kesalahan suatu yang wajar. Kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. 4, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita ajukan pada saat menstabilkan identitas. Selanjutnya, di sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang lebih penting bagimu. Keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif bersediakah kamu mempelajarinya. Nah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat menstabilkan identitas. Di sisi ketiga atau sisi terakhir itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah.
Pertanyaan yang bisa diajukan yaitu satu, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan segitiga restitusi ini, sebaiknya kita membuat keyakinan. Nah, jadi itu nanti dasarkan untuk merestitusi siswa tersebut. Nah, keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberikan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merestitusi, menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus tentang segitiga restitusi. Jadi saya mau bagikan contoh kasus. Jadi nanti saya bagi saja kelompoknya. Kemudian dalam kelompok itu ada yang berperan sebagai guru dan murid. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan kita baca kasusnya. Kemudian dalam satu kelompok itu ada yang berperan sebagai murid dan ada yang berperan sebagai guru. Waktunya 5 menit ya Bapak Ibu.
Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi perwakilan dari kelompok bisa mendemonstrasikan contoh kasus yang kita bahas tadi. Oh di sini, di depan, kamu siapa? Oh di situ PL, toh? Gurunya di situ, baru siswanya nanti seolah dipanggil di sini. Jadi bisa nanti kita terapkan ini kalau ada siswa yang bermasalah. Bisa bukan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kita contohkan ketika kita mendapat siswa yang bermasalah. Panggil dulu ini atau siswa Ilham. Iya Pak. Ini sesuai informasi dari teman-teman guru bahwa siswa Ilham ini selalu keluar pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kemarin saya keluar di rumah pada saat pelajaran di Pak Mus kemudian itu lagi masalah di perut Pak, makanya saya. Oke. Jadi namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi semua orang itu punya kekurangan, kelemahan, tidak ada yang sempurna. Jadi saya ingin mencari solusi atau dalam solusinya ini Pak siswa Ilham, bagaimana solusi supaya nanti pada saat proses pembelajaran tidak sering keluar. Sebenarnya saya juga nggak mau keluar kemarin, Pak, cuma dari kebetulan mau ke WC, Pak. Jadi Pak Guru juga menanyakan siswa Ilham ini pastilah punya alasan pada saat kita ingin keluar, pada saat jam pelajaran, proses pembelajaran dilaksanakan. Iya, Pak. Saja alasannya karena memang lagi ke WC. Jadi begini, siswa Ilham menurut siswa ini kesepakatan keyakinan kelas keyakinan kelas yang kita sudah sepakati karena siswa Ilham kita kesepakatan bersama apa kita sudah kita lakukan atau untuk Tidak bisa dengan kesepakatan, Pak, tapi besok saudara bisa perbaiki, Pak. jadi mengingat ini keyakinan kelas ini kita dan nanti ke depan atau besok bisa kita berubah atau memperbaiki desa kebiasaan ini. Iya, Pak. Jadi saya minta untuk siswa yang Ilham kembali ke kelas, belajar dengan temannya supaya kembali mudah-mudahan besok atau kedepannya tidak ulangi lagi. Ya, terima kasih kepada Pak Ilham dengan Pak Karimudi yang telah mendemonstrasikan kasusnya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ilham dengan Pak Karimudi. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melakukan
kemudian mendemonstrasikan kasus baru, bisa diambil kesimpulan bahwa segitiga restitusi. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Baiklah Bapak Ibu, saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita hari ini. Ya, luar biasa materi yang sudah dipaparkan kepada kita. Saya secara pribadi sudah sekitar 6-7 kali dalam kondisi yang sama, situasi yang sama, tetapi hari ini juga saya tetap mendapatkan hal-hal yang baru dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Mala. Nah, berharapnya bahwa memang memberlakukan atau menerapkan segitiga restitusi itu mungkin tidak bisa kita kuasai dalam hanya 1-2 kali praktek saja, tetapi percaya Bapak Ibu ketika kita mencoba dan terus mencoba, hal yang susah akan menjadi mudah, seperti itu. Nah, saya mungkin membuka satu sesi untuk tanya jawab karena kita dibatasi oleh waktu. Jika nanti ada yang akan bertanya, kita boleh dalam situasi yang tidak formal, kita boleh saling sharing, saling tukar pikiran tentang khususnya dalam hal disiplin positif ini. Tapi untuk kali ini jika ada satu penanya, boleh saya buka ruang tanya jawab. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik Bapak Ibu, jika untuk sementara tidak ada pertanyaan, maka sekali lagi kita tetap membuka forum diskusi. Kita ada grup komunitas belajar, kita bisa saling bertanya di situ. Walaupun mungkin pagi ini Bapak Ibu belum sempat untuk memberikan pertanyaan. Ya, mungkin saya berikan kembali kesempatan kepada narasumber kita untuk closing statement atau statement penutup saat ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Jadi kalau tadi Bapak Ibu belum ada pertanyaan, jadi kalau tadi Bapak Ibu belum mengajukan pertanyaan, mungkin di forum-forum non formal nanti kita bisa saling berbagi atau saling berdiskusi tentang budaya positif. Nah, sebelum saya mengakhiri diseminasi saya pada siang hari ini, ada sebuah pantun. Jadi ketika saya membacakan, saya harap Bapak Ibu berkata "Cakep". Nah, ini dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya, kehadiran Anda sangatlah berarti. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk menghadiri diseminasi saya pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus.